Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Nurhudatul Hasanah dari SMP Negeri 15 Yogyakarta. Saya merupakan guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila. Menjadi guru di era keterbukaan informasi merupakan sebuah tantangan tersendiri. Bagaimana dapat menjembatani antara peserta didik dengan penggunaan AI dan media informasi digital. Menjadi sebuah potensi yang baik apabila penggunaannya diimbangi dengan taat dan disiplin akan ketentuan dan aturan yang berlaku. Peserta didik dapat berselancar dan menambah wawasan secara luas hingga menyelesaikan sebuah permasalahan. Tetapi perlu kita sadari dan pahami terdapat potensi bahaya apabila tidak digunakan sesuai ketentuannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan praktik baik yang saya lakukan dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dengan aktivitas debat kewarganegaraan pada materi literasi digital dalam kebinekaan bangsa. Video ini merupakan simulasi proses pembelajaran yang telah dilakukan pada bulan Maret sampai April 2024 lalu. Selamat pagi semua. Pagi. Oke, sebelum mulai pembelajaran, coba dicek dulu apakah sekitar kalian masih ada sampah. Silakan dicek. Proses pembelajaran membutuhkan waktu setidaknya 4 kali pertemuan. Langkah-langkah pembelajaran yang telah dilakukan dengan materi literasi digital dalam kebinekaan bangsa diawali dengan asesmen awal seputar pengalaman peserta didik dalam menggunakan media informasi digital, pengalaman membangun pendapat dari berbagai sumber, dan pengalaman menyampaikan pendapat. Akan memulai pembelajaran dengan tema literasi digital dalam kebinekaan bangsa. Tema ini tidak jauh dengan kehidupan kita ya. Sebelum memulai, bisa akan mengadakan asesmen awal terlebih dahulu ya. Silakan anak-anak boleh menjawab pertanyaan yang ada di depan. Bagaimana sih pengalaman penyampaian pendapat yang pernah kalian lakukan? Kemudian pengalaman dalam mengakses informasi yang pernah dilakukan dan contoh penggunaan teknologi digital dalam mengakses informasi. Penguatan pemahaman konsep dan diskusi klasikal dilakukan sebagai fondasi wawasan mengenai literasi digital, yaitu mengenai merawat kebinekaan di era keterbukaan informasi, etika berinternet, dan literasi digital untuk kemajuan bangsa. Peserta didik diajak mengeksplorasi pengetahuan bagaimana kemampuan literasi digital sangat diperlukan dengan diberikan contoh-contoh kontekstual yang dekat dengan peserta didik. Serta membangun informasi dari berbagai sumber. Kalian pernah mencari jawaban dari internet? Apakah langsung disalin atau kalian pahami dulu jawabannya? Peserta didik kemudian melakukan studi kasus dengan menganalisis berita dari media informasi digital. Kegiatan ini berkelompok dengan jumlah anggota 3-4 peserta didik. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menerapkan diferensiasi konten pembelajaran. Peserta didik diberi kebebasan memilih konten yang mereka minati seputar kasus literasi digital. Analisis yang dilakukan diantaranya yaitu dampak yang terjadi, penyelesaian masalah, faktor yang mendukung, hingga upaya yang dapat dilakukan. Pada kegiatan tersebut, guru memberikan pendampingan dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi proses. Kelompok yang sangat siap diberi kebebasan dalam menganalisis secara mendalam studi kasus literasi digital yang variatif, sesuai dengan bakat dan minat peserta didik. Kelompok yang cukup siap diberi kebebasan dan kesempatan untuk mengidentifikasi aspek-aspek utama dalam kasus literasi digital dan menyajikan temuan secara jelas. Kelompok yang belum siap diberikan kesempatan untuk memahami dengan panduan yang lebih sederhana. Mengenai literasi digital, peserta didik diberikan kesempatan untuk mendapatkan waktu diskusi dan pendampingan lebih intensif dengan guru. Aktivitas selanjutnya adalah persiapan debat kewarganegaraan. Peserta didik dibagi menjadi kelompok yang terdiri dari 3 anggota. Pembagian kelompok menerapkan anggota yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Peserta didik dapat saling mengisi kekurangan dan kelebihan dalam proses pembelajaran. Peserta didik dibagi menjadi pembicara 1, pembicara 2, dan pembicara 3.
sebagai urutan dalam pelaksanaan debat. Debat dilakukan dengan memperhatikan kemampuan peserta didik secara individual. Peserta didik diberikan waktu untuk membangun pendapat sesuai dengan posisi dan mosi kelompoknya. Peserta didik diberi keleluasaan untuk mencari referensi dari berbagai sumber, khususnya dari media informasi digital dan AI. Guru kembali memberikan pendampingan dengan diferensiasi proses, sembari memantau perkembangan setiap kelompok. Peserta didik memahami kembali substansi yang akan disampaikan untuk dianalisis kesesuaiannya dengan posisi kelompoknya. Peserta didik selanjutnya melakukan latihan menyampaikan pendapat dalam kelompok. Tanpa menggunakan HP di pembelajaran. Pertama, fokusnya bisa terganggu. HP seringkali menjadi sumber distraksi dengan notifikasi, pesan, atau game yang bisa menarik perhatian, dan ini membuat siswa menjadi sulit fokus dan pada materi belajar. Hal ini dilakukan agar peserta didik dapat memberikan masukan dan saran satu sama lainnya terhadap cara menyampaikannya dan argumentasi masing-masing pembicara dalam anggota kelompoknya. Praktik debat kewarganegaraan dilakukan secara bergantian sesuai dengan mosi yang telah ditentukan. Peserta didik saling menyampaikan pendapat dan menyanggah pendapat kelompok lawan dengan bekal argumen dan data yang telah disusun sebelumnya. Setelah melakukan debat kewarganegaraan, peserta didik saling memberikan kritik dan saran terhadap tampilan dan argumen dari kelompok lawan. Kegiatan ini disebut sebagai peer feedback. Peer feedback diakui efisien dan efektif untuk penilaian dan umpan balik antar peserta didik. Harapannya, peserta didik saling memberi umpan balik demi terciptanya suatu pembelajaran yang bermakna. Oke, yang dipertanyakan dengan yang dijawab berbeda. Berarti seharusnya bagaimana? Pembelajaran dilanjutkan dengan refleksi dan evaluasi. Kegiatan ini mengulas secara umum hal yang menarik bagi peserta didik, hal yang menantang bagi peserta didik, kesulitan yang dialami peserta didik, cara mengatasi kesulitan hingga merefleksikannya sebagai manfaat dalam proses pembelajaran. Tujuan utama dari pembelajaran ini bukan kesuksesan dari praktik debat yang berlangsung, tetapi keberhasilan peserta didik pada proses menggali informasi dan media digital seperti aplikasi berbasis AI hingga menjadi sebuah argumentasi yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian pemaparan dari saya. Semoga dapat menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.